warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Safrina, perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Putri Aulia dan Muhammad Daniel. Hari ini saya sedang bersama Bapak Wiji Sasongko selaku narasumber yang ingin kami wawancarai. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kalau boleh tak, hari ini kita membahas masa Orde Baru. Ya. Mulai pertanyaannya ya. Ya, Kalau boleh tahu, Bapak merasakan Orde Baru dari tahun berapa sampai tahun berapa? Orde Baru kan dimulai dari tahun 66. Ya, kalau nggak salah dari tahun 66 sampai tahun 98. 97, 98 lah itu Orde Baru. Saya lahir di tahun 68. Dan merasakan Dan di dalam masa Orde Baru, bukan dari mulai masa Orde Baru, tapi masuk dalam masa Orde Baru. Nah, kalau dibilang kehidupan, di dalam kehidupan kan ada yang namanya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, ya, tuh. Nah, pastinya banyak dinamika dari mulai Orde Lama dilanjutkan Orde Baru, pasti ada perubahan. Makanya kenapa namanya Orde Lama dan Orde Baru gitu. Namanya Orde Baru itu pasti berbeda dengan Orde Lama, dari mulai pemimpinnya, dari mulai menteri-menterinya, semua yang terlibat dalam pemerintah pasti kan berganti dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, pasti kebijakan-kebijakan yang di masa Orde Lama itu berubah, ya kan? Berubah hampir 180 derajat berubah. Nah, saya kan masuknya di masa Orde Baru. Nah, kalau dari mulai anak-anak, remaja sampai dewasa itu masih dalam masa Orde Baru. Nah, itu banyak pasti di anak-anak di masa Orde Lama itu banyak tentunya masa-masa yang susah kan, karena baru merdeka tuh, itu yang namanya negara baru merdeka masih meraba-raba, apalagi bidang ekonomi, bidang pendidikan itu pasti harus ada kesinambungan. Makanya kalau dibilang lebih baik mana Orde Lama sama Orde Baru, pasti lebih baik Orde Baru. Namanya berubah soalnya. Orde Lama Orde Baru gitu kan. Orang maunya karena pembaruan dinamakan Orde Baru. Tuh. Nah, Orde Baru dipimpin sama presidennya Soeharto ya. Nah, Presiden Soeharto itu kan dia ekonomi kerakyatan waktu itu. Kerakyatan itu kita pengen swasembada pangan. Waktu itu pertanian yang digencar-gencarkan itu pertanian supaya masyarakat Indonesia itu sejahtera tadinya. Makanya pertanian yang digenjot semua pertanian ya, tentunya ada pembangunan itu. Nah, waktu itu pendidikan masih belum terlalu diperhatikan di masa Orde Baru. Tuh, makanya di akhir-akhir masa Orde Barunya itu bergejolaklah itu, karena dirasa sudah mampu, pertaniannya dirasakan kok belum sejahtera, akhirnya dari segi pendidikannya berontaklah dulu, kok begini-begini aja gitu kan. Dari Orde Lama ke Orde Baru kok masih begini-begini aja, pendidikan kurang diperhatikan waktu itu. Dari mulai gaji guru nggak diperhatikan, mahasiswa mau kuliah susah, sekolah juga susah, dirasa masih mahal waktu itu. Makanya pendidikan itu masih kurang waktu masa Orde Baru. Makanya terus diganti dengan adanya reformasi itu,
ya dari pelajar mahasiswa yang berontak waktu itu. Gimana ini kan supaya Indonesia itu maju, lebih maju dari Orde yang sebelumnya gitu. Terus apalagi? Terus lanjut. Bentuk kesulitan apa yang Bapak rasakan pada saat masa Orde Baru sebagai masyarakat gitu? Ya, sebagai masyarakat, sebagai rakyat pada masa Orde Baru yang banyak dirasakan waktu itu adalah susahnya cari kerja. Ya, waktu itu susah cari kerja karena memang lapangan kerjanya nggak ada. Kecil. Ya, lapangan kerjanya sedikit. Ya, itu lapangan kerjanya sedikit. Kemudian pendidikannya juga kita masih kurang. Jadi yang dicari pendidikan yang tinggi. Padahal kita masih belum memadai untuk lulusan pendidikan tinggi. Tuh. Terus dari segi ekonominya kita belum stabil, masih banyak harga-harga yang nggak stabil. Tuh makanya kesejahteraannya masih kurang di masa Orde Baru. Itu dari segi ekonomi. Dari segi politiknya di masa Orde Baru ya dikendalikan oleh satu orang. Orde Baru itu politiknya satu orang. Dulu kan Orde Baru nggak banyak partainya kayak sekarang. Ya dulu tuh cuma 3, setelah 3 terus jadi 5, gitu kan. Nah itu dikuasai oleh segelintir orang untuk politik. Jadi politik negara itu dikuasai oleh beberapa segelintir orang. Ya kalau dengan politiknya dikuasai oleh beberapa orang aja ya negara ya mereka yang menguasai. Ini lanjut dari perbincangan yang dulu tadi, Mas Widi sama Pak Wid, kita mau membahas mengenai kebijakan politik pada saat itu, Pak. Kan kita tahu nih kalau misalnya pemilu saat itu tuh partainya dikit kan ya, tadi Bapak sebutkan, terus pemilunya juga itu aja katanya. Menurut pandangan Bapak gimana dengan kebijakan politik yang ada pada zaman Orde Baru? Ya, kalau zaman Orde Baru karena politiknya apa dulu ya? Parlementer ya, parlementer. Jadi kita memilih partai ya kan, memilih partai, nanti partai memilih presiden, mengangkat presiden. Beda dengan yang sekarang kan pemilu itu memilih legislatif. Nah, semua rakyat langsung memilih. Kalau dulu kan beda, dulu kita memilih partainya, itu nggak pilih orangnya. Jadi partai yang menentukan. Kalau dulu, nanti partai memilih lagi mengangkat siapa yang menang, partainya yang dominan, dia yang berhak memegang kekuasaan waktu itu. Nah, siapa yang menang, dia yang berkuasa, dia yang berhak menentukan kepala negaranya waktu itu. Jadi karena kepala negaranya juga terserah dari yang menang ya kan waktu itu ya memang seperti itu. Jadi partai yang menang, partai yang berkuasa dia yang mengendalikan negara. Nah waktu itu kan seperti itu. Nah pengendalian negara itu karena dipegang oleh satu orang yang waktu itu Pak Harto sangat berkuasa sekali ya, dari segi sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya muaranya ada di Pak Harto. Itu namanya orde baru seperti itu. Makanya terus ada perubahan dengan adanya reformasi gitu, perubahan gitu. Tapi benar gak sih Pak yang kan kita tahunya nih anak-anak zaman sekarang dari buku sejarah, dari buku pelajaran bahwa pemerintahan Pak Harto itu diktator Pak, dikenal seperti itu. Apa betul itu Pak? Iya, ya karena waktu itu kan sistemnya kan masih parlementer, bukan presidensial sekarang ini. Karena parlementer ya
siapa yang berkuasa ya dia yang siapa yang menang dia yang berkuasa gitu kan. Selama masih dia berkuasa ya apa mau dia itu loh, apa mau partainya yang menang, semua nggak bisa artinya nggak bisa protes lah gitu loh. Waktu itu kan kita nggak bisa protes kalau apa katanya presiden waktu itu ya lanjutkan gitu kan, jalankan waktu itu dulu. Makanya orde baru itu orde yang diktator tuh waktu itu kan nggak ada kompromi lagi, semua dilaksanakan dijalankan oleh penguasa negara waktu itu. Jadi dari segi semuanya, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya. Iya, semua rakyat nggak boleh artinya rakyat itu hanya sebagai pelaksananya aja. Rakyat tidak andil, tidak boleh ikut menentukan kelangsungan negara, arah kebijakan negara, semuanya oleh penguasa. Kalau dalam segi sosial Pak, yang kita tahu kan memang diktator, kalau pemerintah menentukan A ya A, B ya B. Dalam hal yang kita tahu rambut gondrong aja katanya nggak boleh karena dicap preman. Nah, itu bagaimana pada zaman itu? Terus kan yang diskriminasi juga terhadap etnis Tionghoa itu gimana Pak? Sebetulnya diskriminasi etnis itu sudah ada sejak sebelumnya, dari sebelum orde baru pun sudah ada. Orde lama pun namanya etnis itu sudah ada. Yang namanya etnis itu di seluruh dunia pasti ada. Di semua negara tuh ada yang namanya diskriminasi etnis. Makanya ada yang namanya rasisme. Nah, rasisme itu yaitu karena ada diskriminasi dari satu kelompok, dari satu etnis, itu namanya diskriminasi. Pasti ada di seluruh dunia, negara-negara pasti ada yang namanya diskriminasi. Nah itu sudah ada dari mulai zaman penjajahan, ya kan? Coba waktu penjajahan kita gimana? Kalau yang namanya orang Belanda kan, orang Belanda kita hormat banget dulu. Kita takut sama orang Belanda. Apapun kata Belanda, iya. Nurut semua sama orang Belanda dulu. Gitu. Orang kita selalu dikalahkan. Kemudian juga, ya pokoknya mulai zaman dulu lah gitu. Dari mulai Belanda, dari mulai Cina, dari mulai Jepang, Arab, itu di Indonesia yang sedikit banyak etnis yang ada di Indonesia kan itu dirasakan ada diskriminasi. Baik dari segi sosialnya, ekonominya, itu pasti dirasakan seperti itu. Nah itu memang dalam tanda kutip ya, itu pasti ada di semua negara yang tidak tertulis. Itu walaupun di undang-undang semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, ya itu pasti di dalam tanda kutip negara pasti ada pengamanannya, pasti ada kebijakan sendiri yang untuk melindungi warga-warga pribadinya, itu pasti ada. Nah Indonesia pun juga menganut seperti itu, walaupun di atas kertas, ya. Ini ngomong realitas sih, ya realitinya memang seperti itu. Walaupun di atas kertas ada undang-undang yang tidak boleh diskriminasi dengan rasisme, pasti ada tanda kutip ya yang namanya negara melindungi warga pribadinya, itu pasti ada. Kalau dampak dari itu ke ekonomi apa ya Pak pada saat Orde Baru? Ya, dampaknya untuk yang ekonomi pasti kelihatan waktu itu kan, yang etnis.
ekonominya kuat. Ya kita lihat waktu itu ya etnis dari Chinese, Tionghoa, karena filosofi ekonomi mereka berbeda tuh dengan pribumi itu ya. Filosofi ekonomi, filosofi hidup dari etnis Tionghoa itu berbeda dengan pribumi kita di sini. Itu mereka memang ada beberapa yang ekonominya kuat. Nah, karena ekonominya kuat, mereka membuat satu kelompok sendiri, ya kan? Kelompok yang eksklusif itu. Kayak sekarang kelihatan kan, ada Chinatown, Kadodok Kena, Chinatown, Kelapa Gading, itu juga Chinatown. Itu. Nah, mereka membuat semacam klaster sendiri itu karena mereka merasa kita berbeda. Itu juga yang dirasakan waktu Orde Baru seperti itu. Jadi masyarakat kita merasa bahwa etnis Tionghoa sendiri tidak mau berbau. Ya, dia merasa kastanya kali lebih tinggi, ekonominya lebih maju gitu. Ya, karena pasti kita yang berbudaya timuran, religi, mereka kan enggak. Ya mungkin dia tahu dosa, beda dosanya dengan pribumi kita yang ketimuran seperti itu. Makanya karena dia sendiri yang membuat klaster sendiri, dia membuat kelompok sendiri, akhirnya masyarakat kita merasa ada gap gitu. Yang kaya kelompoknya di sana, Cina kaya di sana, tapi pribumi yang nggak mampu di sebelah sini. Nah itulah makanya waktu Orde Baru itu sedikit banyak memang penguasanya istilahnya itu agak berpihak ke mereka, karena kita tahu kelompok mereka juga banyak support ke pemerintah gitu. Dia juga bayar pajak juga gitu. Dari segi ekonomi mereka lebih bisa maju itu. Makanya kenapa Orde Baru waktu itu agak kelihatan berpihak kepada etnis sana untuk beberapa orang. Nah itu makanya terus dirasakan masyarakat bahwa Orde Baru waktu itu banyak berpihak ke mereka. Jadilah berontak masyarakatnya lewat pelajar, lewat mahasiswa gitu. Kepentingan apa yang menurut Bapak terkesan dalam Orde Baru? Masa Orde Baru momennya yang banyak berkesan bukan saya sendiri aja, pasti semua orang yang ada di masa itu banyak kesannya. Ya, dari Orde Baru ada beberapa yang kebijakannya menguntungkan kelompok, ada yang dirugikan, ada juga yang menguntungkan etnis, ada juga yang begitu. Kalau momen-momennya ya pastinya kalau waktu itu kan masih muda ya, di masa Orde Baru itu masih muda gitu ya, hanya berontak gitu kan. Dulu Orde Baru itu banyak diatur, anak sekolah nggak boleh rambut panjang, anak sekolah nggak boleh baju keluar, anak sekolah sepatunya harus hitam gitu, datangnya harus tepat waktu, pulang tepat waktu, semua kegiatan sekolah harus dilaksanakan di sekolah. Nah itu kalau anak sekolah. Terus kalau mahasiswa juga gitu, nggak boleh ada kegiatan selain kemahasiswaan. Kajian-kajian tentang pemerintah nggak boleh.
ya kan dulu itu bagian apa yang kritik pemerintah nggak boleh. So kalau waktu orde baru itu karena ya memang orde baru itu dirasakan waktu itu memang pemerintahan anti kritik, jadi nggak boleh ada orang kritik gitu, baik itu dari segi ekonominya, sosial, budaya, keamanan, pokoknya semua dikendalikan oleh penguasanya gitu. Ya presidennya, semua apa yang presiden bilang harus begini ya begitu. Keamanan juga kayak gitu, keamanan ya kalau ada gejolak langsung ditahan, ya langsung turun tangan gitu. Jadi memang waktu itu juga keamanan terkendali karena langsung dikendalikan oleh petingginya gitu kan, dan itu dirasakan tanpa adanya rasa kemanusiaan ya kan. Dulu preman hajar semua gitu. Nggak ada yang namanya kemanusiaan, itu nggak ada. Waktu itu belum ada yang namanya hak asasi manusia. Pokoknya hak asasi manusia itu kalau satu orang merasa dirugikan oleh satu kelompoknya, kalau kelompoknya itu berkuasa nanti habis. Itu momen-momennya ya seperti itu. Makanya banyak orang berontak begitu kan, sekali demo 97 orde baru turun. Itu kayak kerusuhan ya karena orang sudah nggak tahan lagi, akhirnya seperti itu. Terus selanjutnya dari sudut pandang Bapak, bagaimana kondisi pemerintahan saat ini dibandingkan dengan yang masa Orde Baru? Ya sekarang pun dibandingkan Indonesia baru ini dengan Orde Baru, ya sebetulnya karena ekonominya sudah lebih baik dari Orde Baru, di Indonesia baru ini juga pemerintah juga masih mengatur ekonomi. Jadi karena kayak sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merubah undang-undang semua undang-undang yang sudah pernah ada jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu adalah salah satu jalan pemerintah mengatur semua perilaku masyarakatnya. Semua diatur di Undang-Undang Cipta Kerja semua. Itu semua dari mulai undang-undang yang sudah lewat ya, itu semua diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, maksudnya adalah supaya pemerintah bisa mengatur semua itu, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja sampai sekarang juga belum disetujui, belum bisa diundangkan karena masih pro dan kontra. Itu jalan satu-satunya pemerintah yang sekarang untuk mengendalikan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu semua. Itu bedanya cuma karena masyarakat lebih sejahtera sekarang ini dirasakan karena juga andil dari pemerintah juga sekarang ada yang namanya bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu sekarang ada itu. Di masa dulu kan nggak ada itu bedanya seperti itu. Sekarang pemerintah agak memperhatikan dalam segi ekonomi untuk golongan orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih kepada Bapak Widi Sasongko Ya, terima kasih kembali. yang telah menjawab semua pertanyaan kami. Dan terima kasih juga yang dari tadi udah menonton video kami dan udah menyimak. Ya, Kami terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih.